saat ini kita sedang menyelesaikan pengangkatan CASN 2024. Nah, ini pemerintah fokus di sana. Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk CPNS harus selesai di 1 Juni 2025 pengangkatannya, TMT 1 Juni, dan sudah harus diserahkan paling lambat 30 Juni. Jadi bulan Juni harus tuntas untuk CPNS. Kemudian P3K, ini masih banyak ini. Yang daftar hampir 1 jutaan, tahap 2 ini. Harus kita selesaikan paling lambat di bulan Oktober. Jadi TMT-nya 1 Oktober dan SK-nya sudah harus diserahkan pada tanggal 30 Oktober, itu paling akhir. Dan nanti untuk CPNS tahun 2025 baru kita akan lakukan setelah program ini selesai semua dan melihat kebutuhan konkret dari instansi-instansi mengajukan atau tidak. Karena kalau melihat sekarang sudah cukup, ya 2025 tidak ada lagi program untuk penerimaan CASN dulu. Bisa jadi di tahun 2026 atau 2027. Nanti melihat kebutuhan real dari instansi-instansi, dari kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten kota. Kebutuhannya seperti apa? Jadi misalnya sekarang sudah tercukupi semua, tidak perlu ada seleksi di 2025 untuk CASN tahun ini, tapi kita menyelesaikan yang 2024. Tapi kalau ada kementerian lembaga yang sangat urgent membutuhkan, silahkan mengajukan ke Ibu Menpan RB kebutuhan untuk itu. Sistem seleksi itu selalu kita evaluasi setiap waktu, mulai dari jenis soalnya, untuk memastikan bahwa standar yang masuk calon ASN-nya itu sesuai dengan nilai ambang batas. Dan soalnya selalu kita update untuk meningkatkan kualitas calon ASN yang masuk setiap tahun. Ini kualitas soal. Kemudian dari sisi bisnis proses, kita buat semakin sederhana, semakin transparan. Nah, kita berharap semua kementerian lembaga, provinsi dan kabupaten kota cukup menggunakan CAT, Computer Assisted Test, karena di sini tingkat transparansinya tinggi. Sebisa mungkin ditiadakan tes-tes tambahan, ya, sebisa mungkin. Dengan CAT kita menjamin tingkat akurasi yang tinggi, transparansi yang tinggi, dan sudah langsung keluar hasilnya. Nah, itulah keunggulan sistem yang dibangun oleh BKN. Kita evaluasi. Kemudian ada namanya masa sanggah. Nah, setelah diumumkan, karena ada kok nilaiku rendah, kok saya tidak lulus, kok saya menjadi rankingnya di bawah padahal nilai saya tinggi. Nah, masa sanggah itu juga terus kita evaluasi. Kita melibatkan instansi-instansi untuk menjawab terlebih dahulu, karena merekalah aslinya yang menseleksi administrasinya, kemudian yang akan menjadi usernya. Dari BKN menyiapkan ranking nilainya untuk dimanfaatkan oleh berbagai instansi tadi. Seperti itu, kita evaluasi terus-menerus. Jadi prosesnya kita bikin bagus dengan harapan hasilnya juga bagus. Nah, di situ transparansi menjadi sangat penting. Jadi pertama untuk seleksi CASN ini proses yang berlanjut. Kan ada nih kepala daerah yang mengatakan, Pak, boleh nggak P3K-nya nggak usah saya angkat, daerah nggak punya duit, misalnya begitu, karena anggarannya akan dipakai untuk membangun infrastruktur. Saya menyampaikan, nggak boleh. Proses pemerintahan itu berkelanjutan. Dulu yang mengusulkan, kan ada ini kepala daerah baru, Pak, bukan saya loh yang mengusulkan CPNS dan P3K, saya nggak mau ngangkat deh, Pak. Boleh nggak usah angkat. Banyak yang datang pada saya. Saya katakan, proses pemerintahan itu Pak Bupati, Pak Gubernur, itu berkelanjutan. Saya pun memproses ini, bukan saya sebagai kepala BKN yang memproses di awal, tapi kita melanjutkan. Jadi tidak boleh yang sudah diterima sekarang tidak diangkat, wajib diangkat. Semua kepala daerah, kementerian, lembaga wajib mengangkat CPNS dan P3K yang sudah dinyatakan lulus per 1 Juni CPNS dan 1 Oktober P3K. Yang kami lakukan di tahap awal ini oleh BKN itu melakukan mapping. Jadi kita lakukan remapping dan mendorong dilakukan redistribusi ASN. Nah, untuk melakukan remapping kita harus memiliki peta yang lengkap semua potensi ASN. Nah, potensi dan kompetensi ASN itu digambarkan awal dari tingkat pendidikan. Maka saat ini BKN mendorong semua ASN, 4,7 juta ASN, untuk mencantumkan semua pendidikan yang dimiliki, termasuk profesinya, dokter, perawat, bidan, insinyur, notaris, itu dicantumkan semua. Jadi gelarnya dipasang.
yang S1 pariwisata, diploma 4 kependudukan pencatatan sipil, S2, S3, cantumkan semua agar peta potensi ASN itu terlihat.